Iya, miris memang kalau kita melihat keramaian yang masih saja terus terjadi. Pasalnya pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan penularan virus COVID-19 ini bisa menular melalui udara. Warga harus mewaspadai penularan ini, terutama jika berada di ruangan tertutup dan memiliki ventilasi yang buruk. Ratusan pakar menyebut virus corona COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau di udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengkonfirmasi penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. WHO mengeluarkan protokol kesehatan terkait penyebaran virus corona melalui udara. Tempat yang potensial menjadi lokasi penyebaran diantaranya restoran, tempat latihan paduan suara, dan kelas kebugaran. Guna mencegah penyebaran tersebut, protokol kesehatan harus dilakukan, diantaranya menghindari ruangan yang padat, tertutup, dan memiliki ventilasi buruk. Selain itu, pakai masker dan pelindung wajah, serta tetap menjaga jarak. Dan kami akan berbincang langsung dengan Dr. Yahya, spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto, Polri, Kramat Jati. Selamat siang, Dr. Yahya. Selamat siang, Mbak Deta yang cantik. Baik, terima kasih Dr. Yahya. Dokter, jika kita melihat penularan melalui udara ini seberapa besar kita tuh bisa terpapar dengan penularan melalui udara jika dibandingkan dengan kontak sebelumnya? Kalau dengan teori droplet itu memang kalau nggak kontak dengan yang bersangkutan, nah, apalagi sama-sama tidak pakai masker 100% ketularan gitu ya. Tapi kalau airborne ini memang lebih infeksius, lebih menular, lebih bahaya. Jadi semua orang yang kontak justru akan apalagi di ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang jelek, tentunya akan lebih besar lagi kemungkinan untuk bisa tertular menjadi COVID. Tetapi memang semua masih yang pasti yang sudah jelas adalah droplet, yang airborne ini memang masih dalam proses penelitian lebih lanjut. WHO hanya memberikan ada indikasi, berarti kan masih curiga, bukan fakta yang kan. Tetapi semua itu yang pasti adalah virus corona ini infeksius, sangat infeksius, jadi sangat menular. Jadi protokol kesehatan itu harus tetap diperhatikan oleh siapapun. Baik, kalau kita lihat media penyebarannya adalah di ruangan tertutup dan saat ini tren masyarakat ini sangat suka berolahraga. Nah, ini kalau tempat gym seperti itu bagaimana seharusnya saran dokter untuk mereka yang berolahraga? Ya, barangkali kalau tempat gym memang menjadi satu pilihan yang cocok untuk yang bersangkutan, ya mungkin kita sudah tidak perlu lagi pakai AC, dimatiin dulu. Tempat gymnya harus ventilasinya terbuka, kemudian nge-gym, tapi jangan lupa juga protokol kesehatannya. Satu, pakai masker, ambil ini, walaupun nanti mungkin discomfort ya, tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini jangan sampai mengurangi kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, tetap jaga jarak. Kan selama ini kita lihat gym di era-era sebelum COVID ini kan jarak antara satu tempat untuk alat-alat itu kan dekat banget, alat-alat untuk gym itu. Nah, sekarang mungkin harus difikirkan oleh pengelolanya, harus agak jarak minimal 1 meter kan begitu. Nah, tapi yang melakukan individu tetap pakai masker sebelum masuk, pakai hand sanitizer yang paling bagus, cuci tangan dengan air mengalir gitu. Dokter Yahya, kalau berbicara penularannya di ruangan terbuka, hari ini saja CFD ini sangat ramai, banyak warga yang memilih berolahraga. Ini apakah sangat rentan juga untuk penularan via udara? Ya, kalau di airborne ya sangat rentan, tetapi jangan lupa asalkan pakai masker, tetap jaga jarak,
Nah, di acara Car Free Day ini atau hari bebas kendaraan bermotor, saya kira bisa mengurangi transmisi atau penularan lewat udara ini. Nah, ini salah satu yang membuat warga tidak disiplin pakai masker ini katanya sulit bernafas. Mungkin apa yang saran dari dokter paru-paru sendiri agar mereka tetap bisa bernafas walaupun aktivitasnya cukup berat? Ya, jadi gini, barangkali ya olahraga pilihan itu kan 1 jalan, 2 lari, 3 bersepeda. Nah, mungkin power yang digunakan tidak lagi seperti pada kondisi normal. Jadi kalau misalkan jalan cepat, nah sekarang jalannya lambat, kan tetap olahraga. Yang penting jarak dan waktunya minimal 30 menit, ya kan, satu. Yang kedua, untuk lari juga gitu. Kalau yang tadinya fast running jadi slow running atau lari, tapi yang penting waktunya 30 menit dan memang berapa lama tergantung masing-masing sesuai dengan nadi standar. Jadi 200 dikurangi umur. Nah itu nanti nadinya udah tercapai, ya udah kita pelan-pelan lagi. Yang ketiga, bersepeda. Kalau tadinya sepedanya itu untuk cepat, ya dikurangi powernya, ya. Nah, sekarang bukan lagi prestasi, olahraga prestasi dengan bersepeda, tetapi sekarang adalah olahraga yang having fun, ya, untuk bergembira aja, menikmati udara bebas dan menaiki kebebasan, tetapi tetap waspada terhadap atau tetap taat terhadap protokol kesehatan. Nah, dokter, jika kita melihat protokol kesehatan yang kita miliki saat ini, apa yang harus ditambahkan dengan adanya penebaran via udara ini? Nah, sebenarnya tidak ada lagi, cuma penekanan ya? Mungkin ya pemakaian mungkin saat ini pemakaian kalau memang airborne, nah, itu ya tetap nggak ada secara prinsip, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak. Hanya saja mungkin kita tidak perlu terlalu lama, atau mungkin memang ya kalau rumahnya sudah terlanjur di daerah yang sempit dan sebagainya, mungkin ventilasinya yang diperbaiki. Itu sebagai salah satu cara antisipasi. Iya. Oke, jadi kuncinya adalah memastikan sirkulasi udara di ruangan kita tuh berjalan dengan baik. Terima kasih atas informasi dan waktunya Dr. Hyaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.